Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan PDTO kali ini kita akan mengenal berbagai macam alat atau alat-alat yang kita gunakan dalam kebanyakan praktek. Alat yang sering kita gunakan atau yang sering kita temui adalah yang seperti ini. Ini alat yang sering digunakan untuk pengukuran atau alat ukur. Yang pertama di sini kita punya vernier caliper atau jangka sorong, dan ini adalah micrometer. Lalu di sini kita punya multitester, dan kebetulan ini ada dua jenis, yang satu yang digital, yang satu yang analog. Untuk yang analog sendiri, kita mulai dari yang sini ya, yang multitester. Pada multitester ini kita mempunyai berbagai macam pilihan. Pilihan ini disebut dengan selektor. Di sini kita punya DC, arus yang searah, dan AC, arus yang bolak-balik. Hanya sekedar mengingatkan, untuk arus yang DC volt itu contohnya seperti pada baterai atau aki, baterai jam. Seumpama kita memasangnya terbalik, yang kutub plus jadi min, yang min jadi plus, memasang baterai atau akinya ini ya, 100% baterai tersebut tidak akan berfungsi. Untuk yang AC volt tadi ya, ini yang untuk yang arus bolak-balik. Yang tadi kan DC, sekarang yang AC. Yang AC volt itu contoh penggunaannya pada listrik yang ada di rumah atau listrik yang dialiri dari PLN. Seumpama kita bolak-balik colokannya, itu dia tidak terjadi konsleting atau tetap bisa digunakan. Itulah yang disebut dengan arus atau listrik AC untuk yang bolak-balik. Di sini juga kita punya selektor OHM atau untuk mengukur hambatan. Sedangkan ini DC miliampere. Tulisannya kurang kelihatan. DC miliampere ini dia untuk mengukur arus. Tadi ini jenis tegangan listriknya, ini tadi tegangan listrik ya, DC volt, ini AC volt, ini arus listrik dalam satuan miliampere. Lalu yang di sini ini kita punya hambatan. Ibaratnya ini kabel ini adalah sebuah jalan, dan arus listrik yang kita lewati itu adalah sebuah kendaraan. Tentu saja dalam sebuah perjalanan tidak selalu mulus. Itulah yang dinamakan dengan hambatan. Sebagai contohnya seperti ini, ketika kita memasukkan atau menggunakan listrik yang besar ke dalam arus yang ke dalam kabel yang kecil, efeknya kabel yang kecil itu akan menjadi panas. Analoginya atau perumpamannya seperti ini, ketika ada jalan kampung, kita lewati menggunakan kendaraan-kendaraan besar seperti truk kontainer atau lain sebagainya, tentu saja akan menyebabkan jalannya rusak. Sama seperti ini, kabel ini ibaratnya adalah sebuah jalan, dan listrik yang melewati kabel ini merupakan sebuah kendaraan. Jika jalannya kecil dan kendaraan yang melewatinya itu besar, tentunya jalannya akan jadi rusak. Nah, ini penggunaannya seperti ini. Yang ini namanya jarum probe atau probe needle. Penggunaannya, ingat, selalu untuk tetap menjaga supaya alatnya itu awet. Penggunaannya ke media atau umpama ini baterai ya, ujung baterai. Sini baterai. Jangan seperti ini. Ini tidak boleh. Gini juga tidak boleh. Yang betul adalah tegak lurus seperti ini. Nah, tegak lurus seperti ini. Karena apa? Karena di sini ini enggak semuanya besi, besinya cuma sampai sini aja, atau konduktornya itu cuma sampai sini. Sisanya ini apa? Sisanya dari sini dari ujung sini sampai ujung sini, dari ujung sini sampai ujung sini, itu dia cuman kabel biasa. Yang ada konduktornya cuma di ujung sebelah sini saja. Seperti itu. Kalau yang ini dia di multitester digital, sebenarnya sama. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Di sini itu ada, ingat ya, ini yang ini simbol seperti yang saya tunjukkan ini adalah simbol hambatan, sama seperti ini tadi, simbol hambatan atau OHM satuannya. Terus ini ampere arus,
volt tegangan. Nah, ini tegangan, ini simbolnya ini yang untuk arus AC, ini simbolnya untuk arus DC. Seperti itu ya. Untuk tingkat kedetailannya yang digital jelas lebih detail. Cuman kelemahan dari yang digital ini, jika kita salah, semama ini ya, ini punya yang digital, kita salah menempatkannya pada kutub yang positif. Ini kan yang merah biasanya positif. Ya, kita salah taruh ke yang negatif, sedangkan yang hitam nanti, kebetulan nanti kita dapatkan dua ya, yang probe-nya itu yang merah sama yang hitam. Merah biasanya untuk positif, yang hitam untuk negatif. Yang hitam itu kita keliru menaruh di tempat yang kutub positif, efeknya alat ini akan cepat rusak. Sedangkan yang ini memang pembacaannya agak sedikit sulit, cuman ya lebih awet dan lebih umum digunakan daripada yang digital. Seperti itu. Jadi yang alat ini ya, pengenalan alat ini dua ini, yang multi tester. Hasil pengukurannya tetap sama, cuman yang ini modelnya digital, ini yang analog, masih menggunakan jarum. Terus yang kedua ini adalah ini, alat ini adalah yang disebut dengan mikrometer. Ukurannya sendiri variasinya banyak ya. Ini berapa ini? Nah, ini di kotaknya ada. Ini berarti dia mempunyai kemampuan untuk mengukur mulai 0 sampai dengan 25 mm. Maksimalnya di sini. Nanti ada lagi mikrometer yang ukurannya mulai 25 sampai 50, lalu 50 sampai 75, 75 sampai 100. Biasanya ring jedanya ada sekitar 25 mm. 025, 25 50, terus 50 75, 75 sampai dengan 100 dan seterusnya. Semakin besar ringnya berarti ini alatnya akan semakin besar ya. Ini fungsinya seperti ini. Seumpama kita ingin mengukur ketebalan dari suatu benda apa ya? Ini aja. Nah, ini. Kita ingin mengukur ketebalan ini besi dari mikrometer ini berapa? Tinggal kita kencangkan pelan-pelan ya. Karena alat ini sangat sensitif, ketika dia penggunaannya tidak tepat, kemungkinan meleset hasil pengukurannya itu semakin besar. Ketika sudah mepet seperti ini, tidak usah ditekan, menggunakan jari saja. Seret gitu, lalu kita tekan menggunakan ini. Ini namanya ratchet. Kita putar ratchetnya. Sampai berapa kali itu saja. Lalu kita baca di sini ketemunya berapa. Untuk pembacaannya nanti pada pertemuan berikutnya. Fungsi dari mikrometer hanya itu aja untuk mengukur ketebalan. Sebenarnya ada dua. Ini yang untuk mengukur ketebalan diameter luar, atau ketebalan. Lalu ada lagi yang namanya mikrometer yang untuk mengukur ketebalan mengukur diameter dalam. Kalau ini kan untuk mengukur diameter luar. Semama ini ya, ini pulpen ini kan agak bentuknya agak tabung, jadi bisa diukur menggunakan mikrometer ini. Tebalnya berapa? Nah, ini yang berarti mikrometer khusus untuk diameter luar atau untuk yang ketebalan luar. Sedangkan nanti ada lagi yang mikrometer untuk mengukur diameter dalam. Lalu yang alat berikutnya adalah ini, jangka sorong. Fungsinya hampir sama untuk membaca berbagai macam ukuran dari suatu benda, sering digunakan dan hampir selalu ya digunakan pada pembelajaran ataupun pada kegiatan mekanik. Nah, cara penggunaan seperti apa? Seperti ini. Di sini ada mikrometer untuk dia mulut bagian luar. Di sini mulut bagian ini rahang dalam, ini rahang luar. Rahang luar fungsinya untuk mengukur diameter benda bagian dalam. Sedangkan rahang dalam untuk mengukur diameter bagian luar. Contohnya seperti ini. Hampir sama fungsinya dengan ini tadi, mikrometer ini tadi. Cuman bedanya ke tingkat ketelitiannya lebih teliti sih mikrometer. Tapi fungsinya lebih banyak ini.
Ini bisa untuk mengukur diameter luar, bisa untuk mengukur diameter dalam, dan juga bisa untuk mengukur kedalaman dari suatu. Kita umpama ingin mengukur dalamnya dari ujung sini sampai sini itu berapa gitu ya. Kita tinggal ini aja, kita panjangkan ininya, lalu seperti ini. Nah, tak sampai ujung yang ini, ujung ini menyentuh bagian paling dasar dari benda yang diukur. Ujungnya ini, bentar fokus, menyentuh bagian dasar dari benda yang diukur. Nah, seperti ini. Lalu bagian ininya, bagian yang besi yang sini, bagian besi yang ini menempel pada permukaan media yang diukur. Nah, seperti ini contohnya. Nah, fungsinya berarti ada, pertama untuk mengukur diameter luar menggunakan rahang dalam, untuk mengukur diameter dalam menggunakan rahang luar, lalu untuk mengukur dalam ini, kedalaman dari suatu benda, tapi kedalamannya cuma sampai ukuran maksimal tertentu ya. Kalau di sini mungkin dia sampai berapa ini? Dia sampai 5, ini 15, 16, 17, 18. Ini cuma sampai 18 cm atau 180 mili. Nah, seperti itu. Ini untuk awal dari pengenalan alat-alat yang digunakan dalam sering digunakan dalam kegiatan mekanik atau otomotif. Nah, sekian video kali ini. Untuk cara pembacaannya, pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk membaca hasil pengukuran dari suatu jangka sorong ini. Misal kita gunakan ini, diameternya berapa, lalu kita baca. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.